Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan. Halo, saya Anisarul Barokah dengan NIM 140 142 1207. Halo, saya Ari Anggriani Tarigam dengan NIM 1401 42 1205. Hai, saya Fitria Rahayu dengan NIM 140 142 1204. Halo, saya Yusril Subaktiar dengan NIM 140 142 1203. Hai, saya Anissa Muhammad Ariyanti dengan NIM 140 142 1201. Hai, saya Nurul Latifah dengan NIM 140 142 1202. Hai, saya Dewi Skarwati dengan NIM 140 142 1208. Kami akan menjelaskan alat peraga pernapasan terus udara dan juga piringan Newton. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, untuk alat peraga yang pertama yaitu alat peraga model pernafasan perut. Alat peraga ini sesuai dengan materi pada kelas 5 semester 1, tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 1 cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 5 pada KD 4.2 membuat model sederhana organ pernafasan perut. Alat peraga model pernafasan perut adalah alat yang digunakan untuk memperlihatkan atau menggambarkan bagaimana pernafasan perut berlangsung pada tubuh manusia. Nah, pernafasan adalah proses pertukaran gas yang berasal dari makhluk hidup dengan gas yang ada di lingkungannya. Pernafasan pada manusia tidak terjadi secara langsung karena udara tidak masuk ke dalam sel tubuh melalui permukaan kulit, akan tetapi melalui saluran pernafasan. Alat pernafasan manusia adalah paru-paru. Proses pengambilan gas tersebut melalui dua cara, yakni yang pertama pernafasan melalui rongga dada dan pernafasan dengan perut. Pada model alat peraga ini menerapkan proses pernapasan perut. Pernapasan perut merupakan proses pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Mekanismenya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu fase inspirasi. Fase ini merupakan fase berkontraksinya otot diafragma, sehingga tekanan udara di dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan udara luar. Hal ini mengakibatkan udara luar yang kaya akan oksigen menjadi masuk. Hal ini terjadi pada saat model karet membran ditarik. Yang kedua merupakan fase ekspirasi. Fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot diafragma ke dalam posisi semula, diikuti dengan turunnya tulang rusuk. Hal ini mengakibatkan tekanan udara di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan udara luar, sehingga udara di dalam rongga dada yang kaya akan karbon dioksida menjadi keluar. Hal ini terjadi pada saat model karet membran dilepas. Tujuan dari alat peraga sistem pernafasan perut ini yaitu membantu siswa dalam mempelajari dan memahami cara kerja sistem pernafasan perut secara lebih visual dan interaktif. Kemudian membantu siswa dalam memahami perbedaan antara pernafasan perut dan pernafasan dada dan mempelajari teknik pernafasan yang baik dan sehat. Kemudian manfaat dari alat peraga sistem pernafasan perut ini yaitu yang pertama, memudahkan siswa dan guru dalam mempelajari dan memahami cara kerja sistem pernafasan perut secara lebih visual dan interaktif. Kemudian yang kedua, membantu siswa dalam memahami dan mempelajari atau menguasai teknik pernafasan yang baik dan sehat. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru dalam mengajar sistem pernafasan perut. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan guru dalam memfasilitasi diskusi dan interaksi di kelas dengan menggunakan alat peraga yang menarik perhatian siswa. Cara membuatnya yaitu yang pertama siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian potong botol menjadi dua bagian, gunakan bagian yang ada tutupnya. Ambil 2 buah sedotan untuk disambungkan membentuk bronkus. Kemudian pasangkan balon pada 2 batang sedotan. Hasilnya dapat dilihat seperti pada video. Selanjutnya, lubangi bagian tutup botol seukuran dengan sedotan. Kemudian, masukkan sedotan pada lubang dan masukkan pada botol. Hasilnya seperti ini. Lalu,
Diberi plastisin sebagai penyumbat agar udara tidak dapat masuk ke dalam botol. Kemudian pasang balon di bawah botol dan direkatkan dengan selotip. Alat peraga siap digunakan. Baik, berikutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja alat peraga sistem pernapasan perut pada manusia. Yang pertama, botol ini kita ibaratkan sebagai tubuh manusia dan dua balon ini kita ibaratkan sebagai paru-paru pada manusia. Yang berikutnya yaitu tarik karet balon pada dasar botol ini ke arah bawah seperti ini. Nah, tarikan ini itu menggambarkan pada saat diafragma perut itu berkontraksi sehingga dada ini akan mengembang. Jadi kita tarik dasar ini, balon yang dasar pada bawah botol ini, nantinya balon yang di dalam atau yang kita ibaratkan sebagai paru-paru ini akan mengembang. Nah, pada saat balon dalam botol membesar yang kita tarik seperti ini tadi, itu tuh menggambarkan bahwasanya paru-paru itu melakukan inspirasi dan terisi udara penuh. Yang berikutnya yaitu kita lepaskan karet balon yang tadinya seperti ini, kita lepaskan ke keadaan semula seperti ini. Nah, ini tuh menggambarkan pada saat otot yang jadi balon ini itu akan mengempis kembali ke keadaan seperti semula. Nah, ini tuh menggambarkan bahwasanya ini tuh melakukan ekspirasi. Yang terakhir yaitu lakukan prosedur tadi dari awal yang kita tarik, kemudian kita lepaskan, kita tarik kembali, kita lepaskan kembali untuk memahami bagaimana proses respirasi atau fungsi diafragma. Halo semuanya, baik untuk alat peraga kedua yang kelompok kami buat adalah alat peraga cakram Newton atau alat peraga piringan Newton. Alat peraga cakram Newton atau piringan Newton ini kita pelajari dalam pembelajaran kelas 5 SD semester 1 tema 5 pahlawanku, subtema 3 sifat kepahlawanan pada pembelajaran 3. Kemudian untuk KD atau kompetensi dasar yang digunakan pada cakram Newton atau piringan Newton ini adalah ada 2 KD, yaitu KD 3.7 dan juga KD 4.7. KD 3.7 yaitu memahami sifat-sifat cahaya dan juga keterkaitannya dengan indera penglihatan. Sedangkan KD 4.7 adalah menyajikan laporan hasil pengamatan dan atau percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Alat peraga cakram Newton atau piringan Newton ini merupakan alat peraga yang berbentuk lingkaran atau lembengan yang tersusun dari 7 buah warna. 7 buah warna ini dapat kita lihat di sini. Ada warna merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila dan juga ungu. Warna-warna ini merupakan warna-warna yang ada pada pelangi. Asal mula dari pembuatan cakram Newton ini adalah ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Sir Isaac Newton yang ingin membuktikan bahwa cahaya putih merupakan cahaya polikromatik yang tersusun dari 7 buah cahaya lainnya yang merupakan cahaya monokromatik. Jadi dengan alat peraga cakram Newton atau piringan Newton ini kita dapat mengetahui konsep dari sifat-sifat cahaya, yaitu cahaya dapat berdispersi. Wah teman-teman, keren sekali ya pembahasan dari Kak Yusril. Tadi sudah dibahas mengenai alat peraga cakram Newton, yakni ada di kelas berapa, tema berapa, KD berapa, dan pengertiannya. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai tujuan dan manfaat alat peraga cakram Newton. Baik, apakah teman-teman sudah tahu apa itu tujuan dan manfaat alat peraga cakram Newton? Kalau belum tahu, tidak apa-apa ya teman-teman, di sini kita akan belajar bersama. Baik, untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas mengenai tujuan alat peraga cakram Newton. Adapun tujuan alat peraga cakram Newton ini yaitu untuk menjelaskan atau mengilustrasikan dan menggambarkan pemecahan warna cahaya pada prisma. Tujuan lain dari alat peraga ini yaitu yang pertama untuk menjelaskan prinsip-prinsip dasar tentang cahaya. Yang kedua yaitu menjelaskan pemecahan warna. Dan yang ketiga yaitu untuk menjelaskan spektrum warna. Baik teman-teman, itu adalah tujuan alat peraga cakram Newton. Sekarang kita akan membahas mengenai manfaat alat peraga cakram Newton.
Adapun manfaat alat peraga cakram Newton, yang pertama jika ditinjau dari materinya yaitu memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik, karena peserta didik dapat memahami secara langsung dan melihat secara langsung peleburan warna pada cakram Newton ini ketika diputar. Yang kedua yaitu memberikan pemahaman yang mendalam kepada peserta didik karena materi yang abstrak bisa dikonkretkan. Adapun manfaat lain dari alat peraga cakram Newton yaitu yang pertama yaitu memberikan atau meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar. Dan yang kedua yaitu untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada peserta didik karena materi yang disajikan akan lebih menarik jika menggunakan alat peraga. Cara membuatnya yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian, buat 2 buah pola lingkaran pada kardus, kemudian dipotong. Hasilnya seperti ini. Kemudian, rekatkan 2 pola tersebut menggunakan double tip. Lalu, buat pola lingkaran pada kertas HVS, kemudian dipotong. Selanjutnya, tempel lingkaran tersebut pada kardus, kemudian bagi menjadi 7 bagian dan beri warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kemudian pasang benang kasur dan beri pemberat pada tiap ujungnya dengan kain. Alat peraga siap digunakan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari alat peraga piringan Newton. Yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu alat peraga piringan Newton. Selanjutnya, kita pegang bagian ujung dari benang kasur yang diikat oleh kayu. Setelah itu, kita luruskan benang kasur dan alat peraga diposisikan di tengah seperti ini. Setelah itu, kita putar-putar alat peraga sampai tali benang kasur menggulung seperti ini. Setelah itu, kita tarik. Berdasarkan percobaan tadi dapat disimpulkan bahwasanya alat peraga piringan Newton sebelum dipraktekkan itu berasal dari warna merah, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, tetapi saat diputar warna menjadi putih. Hal ini membuktikan bahwasanya alat peraga ini tuh mengalami sifat cahaya dispersi atau penguraian cahaya, yaitu bahwasanya warna putih adalah warna kombinasi dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Jadi alat peraga piringan Newton ini dapat dijadikan sebagai media pembelajaran oleh guru pada mata pelajaran sifat cahaya. Demikian penjelasan mengenai cara kerja dari piringan Newton. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.